Operasi militer besar dilancarkan kelompok Houthi Yaman pada Jumat 8 November 2024. Dalam serangannya, Houthi menargetkan pangkalan udara Nevatim di wilayah Nahab, Israel Selatan. Terkait penyerangan itu, juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Saree mengatakan, Houthi menggunakan rudal balistik hipersonik dalam serangannya. Rudal balistik hipersonik itu diberi nama Palestine II. Dikutip dari Tribun News, serangan tersebut dilaporkan berhasil mengenai target. Operasi tersebut menandai fase kelima dalam eskalasi Yaman melawan pendudukan Israel. Sebelumnya, pertahanan udara Yaman juga berhasil menembak jatuh drone MQ-9 Amerika Serikat. Diketahui pesawat tak berawak Amerika Serikat itu melakukan operasi di Provinsi Al-Jauf. Buntut penembakan itu, total ada 12 drone MQ-9 yang telah ditaklukkan oleh Houthi. Pemicu bentrokan antara supporter klub sepak bola Maccabi Tel Aviv dan warga Amsterdam pada Kamis 7 November 2024 malam terkuak. Rupanya, pengeroyokan yang terjadi itu buntut aksi para penggemar Maccabi yang diduga merobek dan membakar bendera Palestina di kawasan pusat kota. Padahal bendera tersebut merupakan properti pribadi di rumah-rumah warga. Dikutip dari Tribun News, insiden mencekam itu terjadi sebelum dan sesudah pertandingan antara Maccabi melawan Ajax. Rupanya para supporter Maccabi itu juga kedapatan menyerang pengemudi taksi lokal dan berhadapan langsung dengan petugas penegak hukum. Rekaman video terkait kerusuhan yang terjadi di Amsterdam itu beredar luas di media sosial. Para fans asal Israel itu kemudian dikeroyok oleh sekelompok orang bertopeng. Mereka dihajar dan dijarah paspornya hingga menyita perhatian Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mendapati warganya menjadi korban penyerangan, Netanyahu langsung mengerahkan 2 pesawat untuk menjemput para fans Maccabi yang terluka. Yoav Gallant membuat pernyataan mengejutkan selesai dipecat dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan Israel Selasa 5 November 2024. Pasalnya, Gallant mendadak membongkar manuver kontroversial yang diduga dilakukan oleh Perdana Menteri Netanyahu terkait kebijakan Israel di Gaza. Dikutip dari Tribun News, Gallant menyatakan bahwa Netanyahu telah menolak kesepakatan damai untuk membebaskan sandera Israel yang ditahan di Gaza dengan dalih mempertimbangkan keamanan. Ia menambahkan meski pembebasan tawanan Israel di Gaza telah memungkinkan melalui kesepakatan pertukaran dengan tahanan Palestina di Israel, Netanyahu justru menolak untuk mewujudkan kesepakatan tersebut. Gallant menyatakan Israel telah mencapai tujuan besar di Gaza. Namun Netanyahu dinilai berupaya tetap mempertahankan kehadiran Israel di wilayah tersebut. Pernyataan Gallant ini menambah sorotan tajam terhadap strategi Netanyahu yang ia sebut sebagai rencana jenderal di utara Gaza. Rencana tersebut berpotensi membersihkan kawasan utara Gaza secara etnis agar dapat diduduki oleh Israel. Mantan Menteri Pertahanan itu juga mengkritik upaya Netanyahu yang disebutnya menempatkan kepentingan politik di atas keselamatan dan stabilitas Israel. Ia mencurigai bahwa keberadaan tawanan Israel dijadikan alasan Netanyahu untuk menciptakan stabilitas politik dalam negeri. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengirimkan 2 pesawat komersial ke Amsterdam. Diketahui pesawat tersebut untuk mengevakuasi warganya yang terluka akibat bentrokan panas. Sejumlah supporter sepak bola Maccabi Tel Aviv dikeroyok kelompok bertopeng pada Kamis 7 November 2024 malam. Hal itu buntut aksi fans Maccabi yang merobek dan membakar bendera Palestina yang ada di pusat kota. Dikutip dari Tribun News, Netanyahu memandang serius insiden ini dan langsung mengerahkan 2 pesawat untuk menjemput warganya. Perdana Menteri Israel itu juga menuntut agar pemerintah Belanda dan pasukan keamanan segera mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku. Begitu pula dengan jaminan keselamatan warga Israel di Amsterdam. Diberitakan sebelumnya sejumlah rekaman yang menampilkan aksi pengeroyokan terhadap supporter Maccabi tersebar luas di media sosial. Mereka dipukuli dan dijarah paspornya oleh sekelompok orang berpakaian hitam. Akibatnya, 10 warga Israel mengalami luka serius, sementara 3 lainnya dilaporkan hilang.
Tak hanya menyerang pasukan penjaga perdamaian PBB UNIFIL saja, militer Israel juga merusak markas mereka. Pada Kamis 7 November 2024, UNIFIL mendapati adanya 2 eskavator IDF dan sebuah bulldozer yang beroperasi dekat posisi mereka di Ras Nakhoura, Lebanon. Dalam rekaman yang dibagikan UNIFIL di X, terlihat ekskavator IDF dan bulldozer menghancurkan sebagian pagar di markas UNIFIL. Tak hanya itu, struktur beton pun turut dirusak oleh pasukan Zionis. Meski begitu, IDF dilaporkan menyangkal adanya aktivitas apapun di dekat posisi UNIFIL itu. Penghancuran properti UNIFIL yang dilakukan secara sengaja oleh IDF diidentifikasi merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan resolusi 1701. Selain merusak pagar dan struktur beton, IDF diketahui memindahkan 2 tong biru yang menandai garis penarikan yang ditetapkan PBB antara Lebanon dan Israel. Lebih lanjut, UNIFIL menegaskan pada militer Israel akan kewajiban mereka untuk memastikan keselamatan dan keamanan personel serta properti PBB. Pihaknya juga mengingatkan agar IDF menghormati wilayah PBB yang tidak dapat diganggu-gugat. Bangkai-bangkai tank Israel berjajaran di jalur Gaza selesai menjadi target serangan sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam. Semakin menipisnya kendaraan tempur mereka membuat pasukan Israel memutuskan untuk membawa pulang tank-tank yang mangkrak di Gaza. Seperti yang terlihat dalam rekaman yang dibagikan Al-Qassam pada Jumat 8 November 2024. Dalam video itu terlihat 2 tank Merkava IDF melintas di sekitar wilayah Al-Ghazandar, barat laut kota Gaza. Rupanya hanya 1 tank yang berfungsi dengan normal. Terekam tank tersebut tengah menderek tank lainnya yang menjadi korban serangan Al-Qassam. Namun ternyata Al-Qassam tak membiarkan IDF menarik tanknya secara cuma-cuma. Pejuang Al-Qassam diketahui menyiapkan peledak jebakan yang dipasang tepat di jalan yang dilalui kedua tank tersebut. Benar saja, jebakan itu langsung meledak saat tank kedua IDF melintas tepat di atasnya. Seketika tank Merkava tersebut dilalap api dan menjadi puing-puing. Ketegangan antara Israel dan Hizbullah semakin meningkat setelah militan Lebanon itu meluncurkan serangkaian serangan terhadap fasilitas dan kendaraan militer Israel pada Jumat 7 November 2024. Dalam pernyataannya, Hizbullah mengonfirmasi bahwa mereka telah menargetkan bulldozer IDF di Lebanon Selatan serta meluncurkan roket ke beberapa pangkalan militer Israel di perbatasan. Dikutip dari Anadolu Agency, salah satu target utama yang digempur adalah pangkalan Angkatan Laut Stella Maris yang berada di utara kota Haifa. Menurut Hizbullah, pangkalan tersebut berfungsi sebagai pusat pengawasan dan pemantauan utama di pesisir utara Israel. Tembakan rudal Nasr 1 Hizbullah diklaim mengenai target dengan tepat. Lewat rilisnya di Telegram, Hizbullah membagikan detik-detik rudal Nasr 1 dilesatkan ke pangkalan Stella Maris. Sederet rudal Hizbullah itu melesat secara beriringan ke arah target. Akibatnya ledakan besar serta kebakaran terjadi di sejumlah titik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.